Selamat datang kembali. Kali ini kita punya bahan diskusi yang menarik nih. Dari Anda juga sumbernya. Kutipan dari buku Berani Ngebut Menulis, karya Ahmad Kindi. Isinya menyoroti banget pergulatan penulis dan ya pegiat literasi lah ya, di tengah gempuran perubahan zaman. Intinya gini, penulis zaman sekarang tuh kayaknya dituntut jadi semacam atlet informasi ya. Bukan lagi sekedar pustakawan yang santai gitu. Mesti cepat, gesit, dan selalu punya trik baru. Kalau nggak mau ketinggalan zaman gitu kan. Jadi ya pilihannya adaptasi radikal atau ya udah jadi sejarah aja, fosil istilahnya di buku itu. Nah, mari kita coba kupas bareng ya. Gimana sih gagasan Berani Ngebut Menulis ini? Katanya kan mencoba menjawab tantangan itu dengan kombinasi kecepatan dan kebaruan. Dan apa artinya ini buat Anda yang mungkin juga bergulat sama arus informasi yang deras banget ini? Jadi ancaman serius, tapi di sisi lain peluang besar juga. Tantangannya jelas banget sih. Gimana caranya tetap relevan di lautan konten yang, nggak ada habisnya? Terus, gimana memenuhi tuntutan kecepatan produksi? Orang maunya serba instan kan? Belum lagi inovasi format. Udah nggak bisa buku fisik doang. Model ekonomi baru juga perlu dipikirin. Dan yang paling dasar nih, ini yang susah kayaknya. Gimana membongkar mentalitas lama yang bilang, menulis itu harus pelan, harus khusyuk. Tepat sekali. Dan di tengah semua tekanan itu, si penulisnya ini menekankan dua hal. Dua hal yang kayaknya udah nggak bisa ditawar lagi. Kecepatan dan kebaruan. Kecepatan itu penting banget karena ya tahu sendirilah informasi melesat cepat, perhatian orang makin pendek, jadi kecepatan itu mutlak perlu. Tapi, nah ini tapinya ya, cepet aja tuh nggak cukup kalau cuma nambah sampah informasi doang. Ya. Harus ada kebaruan. Ide segar, sudut pandang yang unik, mungkin format yang inovatif. Itu yang bikin kita beda. Gitu. Nah, ngomongin kecepatan nih, sering banget ada kekhawatiran jangan-jangan kualitas jadi korban. Gimana tuh? Sering dengar kan kita? Pertanyaan bagus itu. Justru itu, buku ini tuh nggak bicara soal kecepatan yang brute force gitu, asal ngebut, asal jadi. Makanya kebaruan itu jadi pasangannya, harus bareng. Dan analoginya itu diambil dari kisah Nabi Sulaiman sama Ratu Saba. Wah, ini menarik banget sih. Ada dua metafora kunci di sini. Oh iya, gimana tuh? Penasaran saya. Pertama, soal pemindahan singgasana Ratu Saba yang sebelum mata berkedip. Cepet banget kan? Tapi ini bukan kecepatan kasar kayak yang ditawarkan Jin Ifrit, tapi kecepatan cerdas, pakai ilmu. Artinya, efisiensi yang optimal. Cerdas cepatnya. Kedua, lantai istana Nabi Sulaiman yang dari kaca bening itu yang dikira air sama Ratu Saba. Nah, ini metafora buat kebaruan yang benar-benar mengguncang persepsi. Menciptakan pengalaman yang tak terduga. Bukan sekedar mewah biasa, tapi inovasi yang radikal. Bikin orang wow gitu. Wah, metaforanya kuat banget ya. Bener-bener ngasih perspektif baru soal cepat itu tadi. Bukan asal cepat ya berarti. Betul. Dan itulah fondasi filosofi Berani Ngebut Menulis ini. Jadi bukan cuma soal nulis cepat, membabi buta, tapi geraknya lincah, efisien, adaptif, dan juga inovatif. Artinya apa? Ya, artinya berani mulai aja walau belum sempurna banget, berani rilis walau mungkin masih bisa dipoles lagi. Dan yang penting, terus eksperimen. Ini lebih ke optimalisasi proses sih, bukan sekedar kerja rodi nulis cepat. Oke, filosofinya menarik. Tapi gimana caranya biar ini nggak cuma jadi wacana gitu? Di kutipan itu ada langkah-langkah praktisnya nggak sih? Ada disebutin beberapa strategi kunci, misalnya perencanaan kilat. Jadi bikin outline cepat aja sebagai peta jalan, jangan kelamaan analisis di awal. Terus risetnya juga fokus, cari info yang relevan aja, bertahap. Manfaatin teknologi lah, jangan riset tanpa ujung gitu. Ada juga teknik bagus, nulis draft pertama itu jangan berhenti. Pisahin antara mau menulis sama ngedit, biar nggak macet di tengah jalan. Oh, dipisah ya nulis sama ngedit? Iya, biar flow nulisnya lancar dulu. Terakhir, revisinya juga efisien. Beresin dulu gambaran besarnya, struktur, alur gitu. Baru deh poles detail-detail kecilnya. Makro dulu, baru mikro. Masuk akal. Dan teknologi pasti jadi pendukung utama ya di sini. Tentu. Teknologi itu ibaratnya akseleratornya lah. AI misalnya bisa bantu buat cari ide, atau ngerangkum, bahkan mungkin bikin draft awal, ya kan? Terus aplikasi fokus buat bantu ngelawan distraksi. Ada juga otomatisasi proses kayak manajemen referensi, cek tata bahasa dasar, atau jadwalin konten. Platform kolaborasi juga bantu banget kalau kerja tim.
Intinya sih teknologi itu membebaskan energi mental kita dari tugas-tugas repetitif. Biar kita bisa fokus ke intinya, kreativitas. Sip, sip. Dan inovasi itu berarti nggak cuma soal ide di kepala ya, tapi juga cara penyajiannya. Gitu kan? Betul banget. Inovasi penyampaian itu krusial. Buku sekarang ya nggak melulu kertas sama tinta. Bisa format digital, bisa interaktif, mungkin ada pilihan cerita atau kuis gitu. Bahkan bisa multimedia, gabungin audio, video, atau mungkin augmented reality, AR. Pemanfaatan QR code buat nambahin konten ekstra, atau gamifikasi biar baca jadi lebih seru. Itu semua bagian dari kebaruan juga. Wah, keren sih. Opsinya banyak. Tapi ngejar kecepatan sama kebaruan terus-terusan gitu, kedengerannya capek juga ya. Gimana caranya biar nggak kebakar gitu, nggak burn out di tengah jalan? Nah, ini dia poin pentingnya. Soal keberlanjutan. Penulisnya juga ingetin kok. Ini tuh lari maraton, bukan sprint 100 meter. Jadi kuncinya ada di keseimbangan dinamis. Perlu manajemen energi yang baik, bukan cuma manajemen waktu. Energi kita kan terbatas. Proses kerja juga harus efisien, tapi tetap fleksibel, jangan kaku-kaku banget. Istirahat yang terencana tuh wajib hukumnya, bukan malah dianggap buang waktu. Dan jangan lupakan tujuan besarnya apa, kenapa kita nulis, kenapa kita bikin konten. Menjaga kualitas sama kewarasan, itu sama pentingnya lah sama ngejar kecepatan dan kebaruan itu sendiri. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, era disrupsi ini memang penuh tantangan, jelas. Tapi sekaligus juga membuka pintu lebar banget buat revolusi di dunia literasi, di dunia konten. Kuncinya kayaknya ada di keberanian buat ngebut. Maksudnya gesit dalam eksekusi dan segar, baru dalam inovasi. Gitu ya? Iya, persis. Dan mungkin yang paling penting lagi menemukan harmoni itu tadi antara kecepatan, kebaruan, dan kemampuan buat terus berkarya dalam jangka panjang. Keberlanjutan itu tadi. Ini soal jadi kreator yang cerdas, yang adaptif, dan yang benar-benar bisa bawa dampak. Bukan sekedar memproduksi konten tanpa henti, tanpa makna. Menarik sekali pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda para pendengar, renungkan. Nggak peduli apapun kesibukan Anda sekarang, profesi Anda apapun, adakah kira-kira satu aja elemen ngebut, artinya efisiensi, atau satu elemen kebaruan, inovasi, yang bisa mulai Anda coba terapkan dalam cara Anda mengolah informasi, menciptakan sesuatu, atau berbagi informasi dalam kehidupan sehari-hari Anda? Mungkin bisa dimulai hari ini. Coba dipikirkan.